Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau katakan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir
akhir hayatku. Sampai akhir hayatku Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur untuk kesempatan yang indah kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Dan sekarang Kau berbicara pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat pewahyuan sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus pasal 7, ayat 8 sampai ayat yang ke-11, yang berkata demikian. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Amin. Melalui bacaan surat ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai seorang bapak rohani, dia perlu menegur jemaat Korintus yang melakukan kesalahan. Teguran itu membuat hati daripada jemaat berduka cita. Tetapi Paulus tahu bahwa teguran itu adalah memiliki maksud yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa duka cita menurut kehendak Allah itu akan mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan. Rasul Paulus mencatat ada 3 berkat yang mendatangkan berkat bagi jemaat ketika duka cita itu menurut kehendak Allah. Berkat yang pertama yaitu jemaat tidak akan dirugikan sedikit pun. Pada ayat yang ke-9, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Jadi Paulus berkata bahwa teguran-teguran yang dia buat itu membuat kebaikan bagi jemaat di masa yang akan datang. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa surat teguran itu dibuat supaya jemaat terhindar dari kesukaran di masa-masa yang akan datang. Kalau seorang bapak melihat anaknya bermain mainan yang membahayakan, kadang-kadang dia harus rebut mainan itu, dia harus hentikan supaya anak itu tidak bermain. Misalnya anak balita bermain pisau, diambil oleh ayahnya. Kadang-kadang menangis, tetapi itu demi masa depan
anak itu, karena pisau bisa membahayakan dia. Seperti juga teguran Paulus disampaikan itu untuk kebaikan jemaat di masa yang akan datang. Surat teguran Paulus yang keras juga membuat jemaat itu terhindar pada kesukaran-kesukaran di masa yang akan datang. Berkat yang kedua yaitu menghasilkan pertobatan yang membawa jemaat kepada keselamatan. Menghasilkan pertobatan yang membawa jemaat kepada keselamatan. Apa yang Paulus tuliskan mungkin menyakitkan hati jemaat Tuhan, tetapi duka cita itu menghasilkan pertobatan yang menuntun jemaat pada keselamatan. Oleh sebab itu Paulus tidak menyesali surat yang dia tulis sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatinya untuk mengingatkan jemaat Tuhan supaya mereka berhenti dari dosa, bertobat, dan kemudian mereka menerima keselamatan. Kalau kita membaca dalam kitab Yunus, orang-orang di Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Allah. Tetapi ketika Yunus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berkhotbah di Niniwe, dia keliling di kota Niniwe dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Raja di Niniwe sadar, kemudian dia menyuruh seluruh rakyatnya, bahkan anak-anak kecil, hewan-hewan untuk berpuasa, dan mereka bertobat. Ketika Allah melihat pertobatan dari bangsa di Niniwe, orang-orang di Niniwe, maka Tuhan kemudian jatuh hati dan kemudian membatalkan hukumannya dan mengganti dengan keselamatan. Jadi kita melihat di sini bahwa duka cita menurut Allah itu menghasilkan pertobatan yang akan membawa jemaat kepada keselamatan. Bapak Ibu bisa baca juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ketika Yosia diperingatkan oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka menemukan Taurat Tuhan dan kemudian disampaikan kepada Raja Yosia. Raja Yosia sadar bahwa raja-raja sebelumnya itu menyembah kepada berhala dan itu membuat hati Tuhan menjadi sakit dan Tuhan akan menurunkan malapetaka. Tetapi ketika Yosia dia mengajak para imam, mengajak para ketua-ketua, para bawahannya, seluruh rakyat Yehuda untuk datang pada Tuhan dan bertobat, maka malapetaka itu dibatalkan dan mereka diselamatkan. Jadi kita melihat bahwa duka cita menurut Allah itu akan mendatangkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Berkat yang ketiga yaitu duka cita menurut kehendak Allah, yaitu akan mengerjakan kesungguhan. Mengerjakan kesungguhan, membuat orang menjadi sungguh-sungguh. Ketika dia menyadari dosanya, menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka orang-orang akan bersungguh-sungguh. Pada ayat yang ke-11 dikatakan mereka akan bersungguh-sungguh di dalam membenci dosa. Bersungguh-sungguh di dalam membenci dosa. Artinya mereka tidak akan kembali lagi pada dosa. Setelah mereka mendapat surat peringatan dari Paulus tentang hal-hal yang membawa mereka pada dosa, mereka sadar, mereka bertobat, mereka diselamatkan, dan mereka punya satu tekad, satu kesungguhan untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Kesungguhan untuk membenci dosa. Firman Tuhan memang mengajarkan supaya kita menjauhi dosa, membenci dosa. Dalam Yudas 23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi melalui firman Tuhan kita diingatkan, kadang-kadang firman yang disampaikan itu membuat hati kita sakit. Tetapi ingat bahwa duka cita menurut kehendak Allah itu akan mengerjakan satu tekad yang sungguh di dalam kehidupan kita untuk membenci dosa, meninggalkan dosa, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Mengerjakan kesungguhan di sini juga berbicara pada ayat yang ke-11, yaitu kita berani mendisiplin yang salah. Paulus memberikan disiplin hukuman pada jemaat yang tidak berjalan sesuai dengan firman Allah.
Alkitab juga memang mengajarkan bahwa kita harus mendisiplin yang salah. Orang-orang yang salah didisiplin, diarahkan supaya mereka berhenti dari kesalahan dan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mendapatkan perkara-perkara, nasihat-nasihat dari Allah, pasti kita akan pegang teguh itu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membenci dosa dan mendisiplin diri, menghindarkan dari hal-hal yang salah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Ya Allah Bapa yang baik dalam surga, melalui hamba-Mu Rasul Paulus, Engkau menyampaikan bahwa ada berkat di balik duka cita menurut kehendak Allah. Berkat yang pertama yaitu bahwa jemaat tidak sedikit pun akan dirugikan. Melalui firman yang mungkin menegur kami, tetapi itu tidak akan merugikan kami. Justru melalui hal itu akan menghasilkan pertobatan yang membawa kami jemaat-Mu untuk mendapatkan keselamatan. Melalui kebenaran firman-Mu juga, melalui peringatan yang Kau berikan kepada kami, itu akan mengerjakan kepada kami kesungguhan untuk kami membenci dosa dan mendisiplin diri dari hal-hal yang salah, menjauhkan dari hal-hal yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagian hamba-Mu selesai, Roh Kudus sekarang bagian-Mu untuk menanamkan benih-benih firman menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami disiapkan menjadi jemaat yang kudus, jemaat yang berkenan kepadamu, jemaat yang disiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua, yang tidak lama lagi. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkat-berkat dari sorga, kasih karunia, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.